Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini, saya akan melanjutkan segmen yang sebelumnya, yaitu tentang pengukuran arus. Jadi di sini adalah pengukuran arus secara akustik. Jadi lebih ke arah manual dengan mekanik, kalau sekarang lebih ke arah otomatis. Salah satunya dengan akustik. Ya, metode yang umum digunakan untuk pengukuran arus secara akustik yaitu dengan instrumen namanya adalah ADCP atau Acoustic Current Doppler Profiler, bersingkat ADCP ya. Jadi prinsipnya sama seperti kita mengukur jarak akustik untuk mendapatkan informasi kedalaman di suatu pesisir atau di suatu daerah hutan. Tapi di sini berbeda karena instrumen transducer atau instrumen perum gema yang digunakan adalah untuk mendapatkan kira-kira kecepatan arus pada suatu daerah tersebut berapa. Ya, jadi dia itu memanfaatkan efek Doppler akibat adanya perambatan dari gelombang akustik di kolom air. Ya, aplikasinya ada banyak ya untuk studi oceanografi, untuk melihat bagaimana arus itu ada di daerah tersebut, untuk keselamatan pelayaran, karena penting kita untuk mengetahui arus. Kemudian observasi pasang dan surut juga berguna, kita dapat menggunakan DCP ya. Kemudian untuk energi terbarukan, misalnya kemudian untuk rekayasa pesisir dan juga lepas pantai. Nah, tadi berbicara tentang efek Doppler. Efek Doppler di sini adalah misalnya sama dia mendeteksi partikel di jarak sekian gitu ya. Cuma di jarak sekian pada waktu sekian. Jarak sekian, waktu sekian. Kemudian di waktu berikutnya maka di jarak yang berbeda lagi, jarak yang N dan waktu yang N. Nah, pada saat dia menembakkan gelombang pulsa gelombang suara, dia akan mempunyai misalnya pulsa demikian rapat gitu ya, dengan kerapatan tertentu. Pada saat dia menabrak objek dan dia kembali, pasti pulsanya itu sudah berubah panjang pulsa. Bisa itu lebih rendah gitu ya frekuensinya. Jadi prinsipnya adalah frekuensi pengamat, observer frekuensi adalah fungsi dari frekuensi akibat adanya tabrakan dengan partikel atau objek, kemudian dikalikan dengan kecepatan dari bagaimana si objek itu bergerak, dan juga fungsi dari cepat lambat gelombang suara juga di kolom air. Sehingga nanti bisa mendapatkan arah dan juga kecepatan yang bekerja dari partikel tersebut di kolom air. Nah, ADCP ini dapat mengukur arus secara 3 dimensi. Dengan penggunaan minimal 3 transducer, 3 beam, maka arah yang didapatkan dari si transducer akibat pengukuran arus ini lebih komplit ya, lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan satu transducer saja. Jadi hanya bisa mendapatkan satu arus dibandingkan kalau menggunakan 3 transducer. Di sini dapat dijelaskan ya. Jadi bisa mendapatkan dari arah berbagai arah ya, dari utara, selatan, timur. Di sini contohnya kalau ada 2 tipe pengukuran gitu ya. Yang pertama arahnya itu searah semua, kemudian yang kedua ada arah yang salah ya, mungkin salah, mungkin dia belum terkalibrasi atau sebagainya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa hasil dari pengukuran yang kedua ini mempunyai error yang lebih besar daripada yang pertama, karena yang pertama ini semuanya relatif sama arah pengukuran. Nah, karena ADCP itu minimal 3, tapi banyak juga yang 4 atau bahkan lebih transducernya. Nah, transducer yang lebih tersebut digunakan untuk pengukuran yang berulang, sehingga kita dapat mendapatkan nilai lebih dari
Ya, untuk pengoperasiannya bisa dengan mooring, yaitu dengan ditempatkan di dasar perairan, ditempatkan di tempat yang fix, atau bottom tracking mode, itu dengan menempatkan di kapal untuk berguna ya untuk mendapatkan arus secara spasial gambarannya, itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi secara spasial dari satu posisi ke posisi yang lain, tapi tidak bisa bekerja secara time series karena ini kan mengikuti kapal yang bekerja. Ya, sumber-sumber errornya ada banyak, bisa karena turbulensi, karena bubbles, bubbles itu karena bulir-bulir air ya, gelombang udara, atau karena ikan, atau objek-objek lain, atau posisi dari ADCP itu sendiri. Biasanya dengan mooring ini ada seperti gimbalnya, jadi dia itu mengkompensasi kalau ADCP itu akan selalu tegak selalu ke atas ya, posisinya akan selalu tegak. Gimbal ini akan mengkompensasi itu. Kalau saja ada kesalahan, maka bisa saja ADCP ini akan mengukur arus ke arah sana yang harusnya itu ke arah atas, sehingga nanti akan ada salah interpretasi data. Akibat ini ya, akibat adanya sudut yang tidak kita. Baik, itu saja untuk segmen 3. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya.